Hai teman-teman semua, kali ini kita akan membahas materi mengenai akuntansi desa. Seperti yang teman-teman ketahui, setiap tahunnya pemerintah telah menyalurkan dana desa dengan jumlah yang cukup besar. Untuk tahun 2020 sendiri, anggaran desa mencapai 72 triliun rupiah. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman sudah paham mengenai apa itu dana desa? Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, mengentaskan kemiskinan, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Berdasarkan data yang dapat kita lihat dari gambar berikut, dari tahun ke tahun, penyerapan anggaran dan realisasi untuk dana desa mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sudah cukup baik. Realisasi tersebut dapat dilihat dari capaian output dana desa yang berupa pembangunan atas lebih dari 90.000 km jalan desa, lebih dari 900 meter jembatan, lebih dari 20.000 unit sambungan air bersih, dan lebih dari 100.000 unit drainase dan irigasi. Hasil penggunaan dana desa juga telah menurunkan rasio Gini yang menunjukkan adanya pemerataan pendapatan di pedesaan yang kemudian diikuti dengan menurunnya persentase dan jumlah penduduk miskin di pedesaan yang berarti naiknya tingkat kesejahteraan secara lebih merata. Nah, sebagai masyarakat yang mendukung kebijakan pemerintahan, kita memiliki peran loh dalam pengawasan setiap kegiatan pemerintahan, termasuk dalam kegiatan pemerintah desa. Di sini, kita sebagai masyarakat merupakan stakeholder dalam suatu pemerintahan. Pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat atas seluruh aktivitas pemerintahan yang dilakukan. Dari penyaluran jumlah dana desa yang cukup besar tersebut, apa sih peran yang dapat kita berikan? Yang pertama, kita perlu tahu terlebih dahulu bahwa bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat adalah melalui pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa setiap tahunnya. Pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa tersebut mengikuti standar akuntansi yang sudah disepakati sebelumnya. Penyeragaman ini dilakukan agar informasi keuangan yang dilaporkan dapat dimengerti oleh berbagai pihak serta dapat dibandingkan. Dari laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaporan keuangan desa tersebut, kita bisa mengambil peran dengan memahami akuntansi desa. Dengan memahami akuntansi desa, kita dapat menangkap informasi keuangan yang disampaikan di laporan keuangan desa. Dengan begitu, kita dapat secara langsung mengawasi jalannya pengelolaan keuangan desa dengan memantau laporan keuangan yang disampaikan oleh perangkat desa. Selanjutnya, untuk lebih memahami peran kita, yuk kita pahami terlebih dahulu siklus dari pengelolaan keuangan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setelah itu, kita juga harus paham nih mengenai struktur anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. APBD sendiri terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Pada pelaporan desa, pemerintah desa akan menyusun postur APBDes yang berisi anggaran APBDes tahun berikutnya dengan format kurang lebih seperti yang dapat kita lihat pada slide berikut. Pada postur APBDes ini, terdapat anggaran untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Nah, selanjutnya kita harus paham nih bahwa dana desa adalah hanya sebagian saja dari pendapatan desa. Pendapatan desa dapat diperoleh dari pendapatan asli desa, dana transfer, dan pendapatan lain seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dengan dana desa merupakan salah satu dari pendapatan transfer desa. Untuk belanja desa dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis dan bidang seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Sedangkan untuk pembiayaan desa dikelompokkan sebagai penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, di mana penerimaan pembiayaan terdiri dari silpa tahun sebelumnya dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Setelah tahu dari mana saja sumber pendapatan desa, apa saja belanja desa, dan pendapatan dan pengeluaran pembiayaan desa, kita juga harus tahu loh gambaran dasar dan umum mengenai akuntansi pemerintahan desa. Berdasarkan konsep dasar akuntansi, akuntansi adalah suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya. Dari konsep dasar akuntansi tersebut dapat diperoleh persamaan akuntansi pemerintah desa sebagai aset sama dengan kewajiban ditambah kekayaan bersih, ditambah pendapatan dikurangi belanja, dan ditambah atau dikurangi pembiayaan neto. Dalam menyajikan pelaporan untuk akuntansi desa, berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018, pemerintah desa menyusun laporan keuangan desa berupa laporan realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan yang nantinya akan dilampiri dengan laporan kekayaan milik desa. Di sini, dalam pencatatan akuntansinya, pemerintahan desa tidak diwajibkan membuat jurnal untuk membuat pencatatan lebih sederhana. Semua transaksi yang berasal dari penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja, dan penerimaan atau pengeluaran pembiayaan cukup dicatat pada buku kas umum yang kemudian dibukukan ke dalam buku besar dan buku besar pembantu yang sesuai. Sebagai contoh, kita akan mensimulasikan transaksi sederhana. Contoh yang pertama adalah transaksi yang berasal dari pendapatan asli desa sebesar 5 juta rupiah. Di sini, pendapatan tersebut dicatat pada buku besar dengan nama akun pendapatan asli desa dan buku besar pembantu dengan nama akun hasil usaha. Contoh yang kedua adalah pencatatan untuk pendapatan transfer dana desa dari pemerintah pusat sebesar 150 juta. Di sini, transaksi tersebut dicatat pada buku besar dengan nama akun pendapatan transfer dan pada buku besar pembantu dengan nama akun dana desa. Selanjutnya, contoh transaksi belanja alat tulis kantor atau ATK untuk operasional kantor senilai 2 juta rupiah. Di sini, belanja tersebut dicatat pada buku besar dengan nama akun belanja operasional perkantoran dan pada buku besar pembantu dengan nama akun belanja barang dan jasa. Contoh selanjutnya, untuk pengeluaran belanja pembangunan infrastruktur, perbaikan saluran irigasi dapat dicatat pada buku besar jalan irigasi dan jaringan dan pada buku besar pembantu dengan nama akun bangunan air irigasi. Kemudian, atas transaksi-transaksi yang sebelumnya dicatat pada buku besar dapat kita posting ke buku kas umum seperti dicontohkan pada gambar. Selanjutnya, untuk transaksi non-kas yang dilakukan perangkat desa dapat dilaporkan pada buku bank desa dengan contoh sebagai berikut. Dan untuk mencatat pemotongan dan penyetoran pajak dapat dilaporkan pada buku kas pembantu pajak seperti pada contoh berikut. Selanjutnya, dalam pelaksanaan setiap kegiatan, pemerintah desa melaporkan setiap kegiatan dengan menyusun buku kas pembantu kegiatan seperti yang dicontohkan dalam gambar berikut. Nah, setelah perangkat desa mencatat setiap transaksi pada buku besar dan buku kas umum, selanjutnya transaksi tersebut akan diikhtisarkan ke neraca saldo. Pengikhtisaran dilakukan untuk meyakinkan bahwa transaksi telah dicatat dengan benar, dengan pemeriksaan keseimbangan saldo debit dan kredit yang berguna agar laporan tersebut lebih mudah dipahami. Contoh dari neraca saldo dapat kita lihat dari gambar berikut. Nah, dari mana angka pada neraca saldo tersebut berasal? Angka-angka tersebut didapat dari saldo akhir buku besar dan buku kas umum untuk masing-masing akun yang sesuai. Selanjutnya, dari neraca saldo akan dibuat kertas kerja dan neraca lajur. Pada neraca lajur, nominal dari neraca saldo sebelumnya disesuaikan dan dibandingkan dengan laporan realisasi APBDes dan laporan kekayaan desa. Laporan ini dibuat untuk memudahkan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dan laporan kekayaan milik desa. Angka yang disajikan pada neraca lajur diambil dari neraca saldo seluruh buku besar
dengan memperhatikan koreksi yang kemungkinan dilakukan atas penyajian angka-angka tersebut. Untuk contoh dari neraca lajur dapat kita lihat dari gambar berikut. Nah, setelah rangkaian singkat dari pencatatan transaksi sampai dengan penyusunan neraca, pemerintah desa kemudian akan membuat laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi desa. Data yang disajikan pada laporan keuangan diambil dari data yang telah diproses sebelumnya pada neraca lajur. Laporan keuangan berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa terdiri dari laporan realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan. Pertama-tama, kita akan membahas laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintahan desa yang dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDes atau APBDes perubahan untuk suatu tahun anggaran tertentu. Untuk contoh dari laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes, dapat kita lihat dari contoh berikut. Selanjutnya, pemerintahan desa akan membuat catatan atas laporan keuangan yang merupakan catatan dan informasi tambahan atas nilai pos yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Dapat kita lihat pada contoh, pada catatan atas laporan keuangan disajikan informasi umum, dasar penyajian laporan keuangan, dan rincian pos laporan keuangan yang poin-poinnya dapat dilihat dari contoh berikut. Dan yang terakhir, pemerintah desa juga akan melampirkan laporan kekayaan milik desa. Menurut Pedoman Asistensi Keuangan Desa dari buku IAI-KESP tahun 2015 yang mengacu kepada Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, laporan kekayaan desa adalah laporan yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai dengan tanggal 31 Desember dari suatu tahun. Contoh dari laporan kekayaan desa dapat kita lihat dari contoh gambar berikut. Nah, setelah melihat contoh transaksi akuntansi secara singkat dan melihat format laporan keuangan yang disusun oleh perangkat desa, semoga teman-teman bisa memperoleh gambaran ya bagaimana pencatatan transaksi sampai dengan pelaporan keuangan desa. Semoga informasi ini bermanfaat. Selanjutnya, yuk kita kawal pelaksanaan pemerintahan desa supaya berjalan dengan baik dan lebih bertanggung jawab. Sekian dulu ya teman-teman, sampai jumpa di video pembelajaran lainnya.